Luar biasa. Bravo Pak Prabowo. Masih saja Singapura meremehkan Indonesia. Program Danantara dan Bank Emas Prabowo akan jadi proyek gagal. Ada masa ketika pejabat tinggi Singapura dengan nada meremehkan menyindir Indonesia. Mereka menganggap negeri ini tak lebih dari pasar besar yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati. Namun, era itu telah berakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru. Dulu, Singapura sering menegaskan bahwa mereka adalah investor terbesar di Indonesia. Mereka kerap mengingatkan bahwa ekonomi kita masih bergantung pada modal asing. Padahal Singapura hanyalah negara kecil yang luasnya 50 kali lebih kecil dibandingkan Indonesia. Meski begitu, mereka berhasil membuat Indonesia tampak tak berdaya dalam urusan ekonomi. Saat itu, kita masih harus mengemis investasi. Kini, kondisinya berubah. Indonesia yang menentukan siapa yang boleh masuk dan berinvestasi. Dengan terbentuknya Dana Nusantara, Prabowo membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi hanya sekadar objek investasi, melainkan telah menjadi pemain utama dalam percaturan ekonomi global. Bukan sekadar janji kosong, kini Indonesia memiliki dana investasi sebesar 900 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 14.715 triliun. Ini berarti Indonesia memiliki cadangan dana investasi yang 3 kali lipat lebih besar dibandingkan Temasek, lembaga investasi milik Singapura. Negara yang dulu mencibir kini harus berpikir ulang. Indonesia tidak akan lagi mengemis investasi. Jika ada pihak asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, mereka harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada jebakan utang, tidak boleh ada monopoli. Tak hanya itu, Indonesia kini mampu membangun megaproyek tanpa bergantung pada modal asing. Bukan 1 atau 2 proyek, melainkan 15 proyek raksasa bernilai miliaran dolar yang mencakup sektor infrastruktur, energi, manufaktur, hingga teknologi. Indonesia kini benar-benar mandiri dalam pengelolaan sumber dayanya. Selama bertahun-tahun Indonesia hanya dianggap sebagai pekerja di negeri sendiri. Pusat perbelanjaan, perusahaan teknologi, dan industri strategis dikuasai oleh pihak asing. Keuntungan dari sumber daya alam kita justru mengalir ke luar negeri. Namun, kini saatnya berubah. Prabowo Subianto tidak hanya berbicara, tetapi mengambil langkah nyata dengan kebijakan konkret untuk membangun kemandirian ekonomi. Dana Nusantara akan memastikan bahwa uang Indonesia tetap berada di Indonesia, tidak lagi mengalir keluar demi memperkaya segelintir elit asing. Setiap perubahan besar tentu menghadapi tantangan. Ada pihak yang takut kehilangan keistimewaan. Ada yang tidak senang melihat Indonesia mandiri. Ketika pemerintah melakukan efisiensi, mereka menyebarkan isu pemotongan gaji. Ketika Indonesia mulai membangun kekuatan ekonomi sendiri, mereka menuding kita terlalu nasionalis. Ironisnya, mereka yang dulu berteriak agar Indonesia tak dikuasai asing, kini justru panik ketika Indonesia benar-benar mengambil kendali. Namun, kita tahu permainan mereka. Mereka yang sudah terlalu nyaman dengan sistem lama tentu tak ingin melihat perubahannya, tapi Indonesia tidak akan mundur. Kini kita bukan hanya pasar, melainkan pemain utama dalam ekonomi dunia. Dana Nusantara akan dikelola dengan transparansi, efisiensi, dan profesionalisme. Kekayaan Indonesia harus kembali ke rakyat Indonesia, bukan hanya dinikmati oleh segelintir elit. Tidak boleh ada aset nasional yang jatuh ke tangan asing. Dengan modal 900 miliar dolar, Indonesia siap membangun negeri ini tanpa harus tunduk kepada siapapun. Indonesia yang dulu dicemooh, kini menjadi pemimpin. Ingat baik-baik, Indonesia tidak akan mengemis, tetapi akan berdiri di atas kaki sendiri. Selama puluhan tahun, Indonesia hanya dipandang sebagai objek ekonomi. Pasar besar dengan tenaga kerja murah. Negara-negara kecil di sekitar kita tumbuh pesat karena mereka mampu memanfaatkan kelemahan kita. Mereka menguasai perdagangan, mendikte harga ekspor-impor, dan menikmati keuntungan dari komoditas strategis kita. Mereka ingin Indonesia tetap lemah, tetap bergantung, tetap tunduk. Namun, hari ini peta ekonomi telah berubah. Prabowo tidak hanya membalik keadaan, tetapi mengubah seluruh permainan. Dana Nusantara bukan sekadar lembaga pengelola dana, melainkan simbol perlawanan terhadap mentalitas bangsa kuli. Indonesia tidak akan lagi mengemis investasi dengan syarat yang merugikan. Kini, kita yang menentukan aturan main. Mau berinvestasi di Indonesia? Ikuti aturan kita. Mau berdagang di sini? Hormati regulasi kita.
Mau mencari keuntungan di Indonesia? Pastikan rakyat juga sejahtera. Indonesia bukan anak bawang. Kita bukan negeri yang bisa ditekan-tekan lagi. Negara-negara besar seperti Singapura, China, Eropa, dan Amerika kini harus berpikir 2 kali sebelum berhadapan dengan Indonesia. Banyak yang meragukan apakah Indonesia mampu mengelola dana sebesar ini. Mereka yang pesimis mengatakan dana ini akan bocor, dikorupsi, atau salah urus. Namun, kita paham bahwa ada pihak-pihak yang memang ingin melihat Indonesia gagal. Mereka ingin kita tetap bergantung pada modal asing. Namun, Prabowo sudah menyiapkan skenario besar. Dana Nusantara akan lebih transparan dibandingkan Temasek dan lebih profesional dibandingkan Sovereign Wealth Fund lainnya. Bahkan, seluruh mantan presiden Indonesia akan diminta menjadi pengawas. Ini bukan dana yang bisa dimainkan oleh segelintir elit, tetapi aset nasional yang akan dikelola dengan ketat demi kepentingan rakyat. Ini bukan dana untuk konglomerat asing. Ini bukan dana untuk memperkaya kelompok tertentu. Ini adalah dana rakyat, untuk rakyat. Indonesia harus berani mengatakan, cukup sudah, kami akan berdiri sendiri. Dengan modal 900 miliar dolar, Indonesia kini adalah raksasa ekonomi baru. 15 proyek raksasa sudah dimulai, menciptakan jutaan lapangan kerja dan mengembangkan sektor energi, teknologi, manufaktur, serta infrastruktur. Kini, kita bukan hanya memutus ketergantungan pada asing, tetapi juga membentuk masa depan ekonomi global. Dulu mereka bilang kita tidak bisa. Sekarang, mereka yang ketakutan melihat Indonesia bangkit, era baru telah tiba. Ini bukan lagi Indonesia yang dulu. Ini adalah Indonesia yang siap menantang dunia. Bayangkan jika Indonesia sepenuhnya mengendalikan sektor energinya sendiri. Harga listrik bisa lebih murah, bahan bakar tidak perlu impor, dan ekonomi rakyat menjadi lebih kuat. Dengan kehadiran Danantara, setiap proyek akan dikelola secara efisien dan profesional sesuai standar global. Selama ini, perusahaan asing datang ke Indonesia untuk meraup keuntungan besar, sementara rakyat hanya mendapat sisa. Namun, dengan Danantara, kita bukan hanya membangun ekonomi, tetapi juga mengubah pola pikir bangsa. Tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas, perusahaan dalam negeri harus berkembang, dan generasi muda harus menjadi inovator, bukan sekadar pekerja. Negara-negara kecil di sekitar kita sering menganggap Indonesia lemah, merasa lebih maju hanya karena mereka mampu mengelola dana besar. Mereka menertawakan kita yang terus mencari investor asing. Namun, kini keadaan berubah, dan antara lebih besar dari Temasek Singapura dan lebih kuat dari Sovereign Wealth Fund di berbagai negara maju. Dengan modal raksasa, Danantara siap mendanai proyek strategis tanpa tunduk pada kepentingan asing. Sekarang, merekalah yang harus berpikir 2 kali sebelum meremehkan Indonesia. Dengan kekuatan finansial yang besar, Indonesia bisa menguasai sektor-sektor strategis dunia. Dalam energi terbarukan, kita bisa menjadi pemimpin. Dalam teknologi canggih, kita bisa melakukan investasi besar-besaran. Dalam industri pertahanan, kita tidak lagi bergantung pada senjata impor, tetapi mampu memproduksinya sendiri. Negara-negara lain tak lagi bisa mempermainkan kita, karena kini kita memiliki daya tawar yang jauh lebih tinggi. Dulu Singapura dengan angkuh mengejek Indonesia sebagai negara yang selalu mencari investasi. Kini, Indonesia memiliki modal lebih besar dari mereka. Kita bisa membiayai proyek strategis sendiri dan menjadi investor, bukan hanya pencari investasi. Bangsa ini sudah terlalu lama dipandang rendah. Kini saatnya kita membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan ekonomi yang sesungguhnya. Danantara bukan sekadar tentang uang, tetapi sebuah bukti bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak akan tunduk pada tekanan asing, tidak akan menjadi budak korporasi global, dan tidak akan membiarkan negara kecil mengatur kita lagi. Ini adalah era baru. Indonesia yang sekarang bukan lagi Indonesia yang dulu. Ini adalah Indonesia yang siap menjadi kekuatan baru di dunia. Sebagai lembaga investasi strategis, Danantara bukan sekadar inisiatif ekonomi, tetapi juga deklarasi kedaulatan finansial Indonesia di panggung global. Keberadaannya akan membawa dampak jangka panjang, tidak hanya mengubah arsitektur ekonomi domestik, tetapi juga memposisikan Indonesia secara berbeda dalam dinamika geopolitik dan ekonomi internasional. Selama beberapa dekade, Indonesia mengandalkan modal eksternal melalui Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman multilateral yang sering disertai persyaratan politik dan ekonomi yang merugikan.
Dengan kapitalisasi awal sebesar 900 miliar dolar atau sekitar 14.715 triliun, Danantara memungkinkan Indonesia untuk membiayai proyek-proyek strategis tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri. Keuntungan: ekonomi dari proyek-proyek ini akan tetap berada dalam negeri, meminimalkan risiko geopolitik akibat ketergantungan pada modal asing, serta memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mandiri dan transparan. Salah satu dampak paling signifikan dari kehadiran Danantara adalah penguatan sektor manufaktur dan industri strategis nasional. Indonesia selama ini dikenal sebagai eksportir bahan mentah dan konsumen produk jadi, menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam ekonomi. Dengan pembiayaan dari Danantara, pemerintah dapat mengembangkan industri hilirisasi berbasis sumber daya lokal, meningkatkan nilai tambah domestik, mempercepat adopsi teknologi, serta menciptakan lapangan kerja dalam skala besar di sektor manufaktur, teknologi, dan energi. Indonesia selama bertahun-tahun hanya menjadi tujuan investasi bagi Sovereign Wealth Funds, SWF, dunia seperti Temasek Holdings, Singapura, dan China Investment Corporation, Tiongkok. Namun, dengan terbentuknya Danantara, Indonesia tidak lagi menjadi objek investasi, tetapi pemain aktif dalam ekosistem investasi global. Dampaknya adalah peningkatan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional, pendanaan proyek regional dan global, serta berkurangnya pengaruh asing dalam sektor-sektor strategis nasional. Keberadaan Danantara mengubah posisi Indonesia di ASEAN. Selama ini Singapura mendominasi dengan kapasitas finansialnya, tetapi kini Indonesia memiliki modal 3 kali lebih besar dari Temasek Holdings. Ini berarti Indonesia tidak lagi bergantung pada modal Singapura untuk proyek domestik. Dalam perundingan ekonomi regional, Indonesia kini lebih dominan, dan investor asing lebih mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra utama dibandingkan hanya sebagai bagian dari ekonomi ASEAN. Danantara bukan sekadar terobosan finansial, tetapi juga pernyataan geopolitik bahwa Indonesia kini siap menentukan arah ekonominya sendiri. Beberapa poin kunci yang dapat disimpulkan adalah Indonesia kini memiliki mekanisme pembiayaan sendiri untuk proyek strategis tanpa tunduk pada kepentingan asing. Keberadaan Danantara akan mempercepat industrialisasi nasional, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada modal asing. Posisi Indonesia dalam peta ekonomi global berubah dari target investasi menjadi investor aktif dengan daya tawar yang lebih besar. Negara-negara yang dulu memandang Indonesia sebagai pemain kecil, kini harus mengakui bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di bidang ekonomi dan investasi. Transformasi ini bukan hanya soal angka dalam neraca keuangan, tetapi soal martabat bangsa. Seperti yang ditekankan oleh para pendiri negara, kemandirian ekonomi adalah satu-satunya cara bagi Indonesia untuk benar-benar merdeka. Dan dengan Danantara, Indonesia kini siap mewujudkan cita-cita tersebut.